Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Anda, kita semua tentu masih ingat dengan istilah yang sangat tenar ketika berlangsung Pilpres 2024. Istilah itu dikemukakan oleh Muhaimin Iskandar, Caimin, yang waktu itu maju di Pilpres bersama Anies Baswedan. Anies sebagai capres, Caimin sebagai cawapres. Istilahnya apa? Saya yakin Anda dan kita semua masih ingat dengan istilah itu, yakni selepet. Waktu itu Caimin mengemukakan istilah selepet itu dengan berbagai kritikan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa, yakni Joko Widodo. Karena pada Pilpres 2024 ini Joko Widodo mendukung penuh pasangan Prabowo Gibran, sudah barang tentu selepet yang berisikan kritikan Caimin ditujukan juga kepada pasangan Prabowo Gibran. Saya akan tampilkan pada kesempatan ini cuplikan kritikan selepet Muhaimin Iskandar kepada Prabowo Gibran melalui Joko Widodo. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Sahabat BN, selepet yang dikemukakan oleh Muhaimin Iskandar ini tentu saja mempesona rakyat yang memilih pasangan Pilpres Anies Muhaimin waktu itu, karena dia kelihatan sekali berpihak kepada rakyat kecil, rakyat biasa, dan berseberangan dengan kubunya Joko Widodo, kubunya Prabowo Gibran. Tetapi apa yang terjadi, sahabat BN? Sekarang ini Muhaimin Iskandar mendekat kepada pasangan yang dulu ketika Pilpres dia selepet itu. Sekarang bukannya dia selepet, tapi dia yang mepet ke sana. Sahabat BN, apakah ini bisa dikatakan Muhaimin Iskandar mengkhianati suara rakyat? Sebab bukan saja waktu kemarin itu rakyat memilih paslon Muhaimin Iskandar, tetapi juga memilih partai PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Bisa jadi rakyat memilih PKB karena melihat Muhaimin Iskandar yang berani menselepet kekuasaan Presiden Joko Widodo dan pasangan Prabowo Gibran. Sekarang ketika dia mepet ke sana bukan menselepet, tentu saja ada rakyat agaknya yang merasa dikhianati suaranya. Bisa jadi rakyat berkata, kalaulah dulu kita tahu bahwa Muhaimin Iskandar ini akan mepet ke pasangan Prabowo Gibran yang didukung Joko Widodo, ngapain kita pilih dia dulu? Kita memilihnya dulu karena dia akan menselepet kubu Prabowo Gibran yang didukung Joko Widodo. Sahabat BN, inilah dunia politik, dan malah sekarang ini Muhaimin Iskandar
atau Cak Imin menselepet Anies sesuai dengan apa yang dilakukannya waktu saat-saat kampanye dulu itu. Lumayan pedes. Yang pertama, misalnya ini kita ya, satu kali atau Kalau pakai kami betul pertama kali kuat supaya undang-undang borok-borok itu seperti itu baik. Nah itu Pak sebagai tanggul, ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu dengan melantai. Fungsinya untuk selimutan yang menangani nyamuk itu. Nah yang ketiga, taruh fungsinya untuk melepet contohnya nih, melepet ya. lumayan pedes. Ditaruh gak tangannya tadi. Jadi ninja ya. Mudah-mudahan saja Anies Baswedan tidak mepet pula ke kubu yang sekarang tempat Muhaimin mepet sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Sahabat BN, kalau kita perhatikan di dunia politik ini, rakyat ini sama dengan pelengkap penderita. Siapapun yang berkuasa, penderitaan tak jarang hanya terletak pada rakyat saja. Yang berkuasa tetap akan merasa bahagia, akan semakin kaya. Tetapi yang rakyat hanya semakin menderita, apalagi kalau dapat pemimpin yang tidak pro rakyat. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.